Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni tentang utility atau kegunaan sebuah aplikasi dalam sistem informasi manajemen. Contoh, kami di sini menggunakan aplikasi Google Maps. Next. Perkenalkan, ini adalah nama kelompok kami. Yang pertama ada Fajar Cipta Abadi, dan yang kedua ada M. Syarif Hidayatullah, ketiga ada Inanda Tri, keempat ada Ishak Gustaf, dan kelima ada saya sendiri Putri Diantika, dan yang terakhir ada Said Muhsin. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem informasi yang digunakan dalam hal untuk mengambil keputusan, mengkoordinasi, mengontrol, dan menganalisis serta memvisualisasikan sebuah informasi dalam sebuah organisasi. Sistem informasi manajemen terdiri dari dua jenis, yaitu software dan hardware. Yang kedua berfungsi sebagai dasar dari organisasi di mana sistem informasi manajemen bekerja dengan cara mengumpulkan data-data dalam bentuk online, kemudian dianalisis, yang nantinya hasil analisis tersebut membantu manajemen untuk mengambil sebuah keputusan, membuat rencana, atau memecahkan sebuah masalah. Utility atau kegunaan dari sebuah aplikasi maupun software. Salah satu contoh aplikasi atau software dari sistem informasi manajemen adalah utility atau kegunaan dari sebuah aplikasi atau software adalah Google Maps. Saat ini semua orang tahu apa itu Google Maps. Google Maps merupakan sebuah aplikasi yang kegunaannya adalah untuk menunjukkan arah pada saat kita tidak tahu arah yang kita tuju. Ini tentu saja memiliki kegunaan untuk membantu semua orang dengan mengakses alamat yang dituju secara akurat dan tepat. Karena Google Maps bisa menunjukkan alamat yang tepat secara detail sehingga memudahkan orang-orang mudah untuk berpergian ke sebuah tempat baru yang mereka kunjungi dan tidak takut tersesat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkannya, yaitu Google Maps juga menawarkan berbagai macam fitur yang dapat membantu dalam navigasi dan eksplorasi. Fiturnya itu seperti yang pertama peta offline, yang kedua street view, yang ketiga peta indoor, yang keempat pencarian lokasi, yang kelima laporan arus lalu lintas, yang keenam pencarian rute bus, yang ketujuh pencarian rute mobil, yang kedelapan pencarian rute motor, yang kesembilan rute bandara, dan yang terakhir masih banyak lagi yang lainnya. Pesaing selanjutnya itu pesaing Google Maps. Jika sudah membahas apa itu Google Maps, apa saja keunggulannya, fitur apa saja yang disediakan oleh Google Maps, dan lain sebagainya, tentu saja Google Maps pasti mempunyai pesaing yang sama-sama bergerak dalam hal navigasi. Contoh dari pesaing Google Maps saat ini adalah aplikasi Waze, di mana Waze merupakan aplikasi navigasi GPS yang berbasis komunitas yang memungkinkan pengguna untuk melihat pengguna Waze lainnya di kota dan melaporkan bahaya di jalan. Aplikasi Waze ini juga menawarkan fitur-fitur seperti navigasi real-time, informasi lalu lintas, dan peringatan kecepatan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu contoh dari aplikasi pesaing Google Maps. Yang pertama yaitu ada Waze, yang kedua ada MapQuest, yang ketiga ada Scout GPS Link, yang keempat ada Sidekick GPS Navigation dan Maps, dan yang terakhir ada Bing Maps. Itu semua merupakan sebagian aplikasi pesaing dari Google Maps sebagai aplikasi navigasi dalam menentukan arah. Berdasarkan dari penjelasan di atas, ada beberapa indikator analisis ekosistem aplikasi Google Maps yang di mana antara lain yang pertama ada low cost leadership, yang kedua niche market, yang ketiga product differentiation, dan yang terakhir ada close connection with customer.
indikator di atas digunakan untuk menganalisa keuntungan yang didapatkan oleh aplikasi dari Google Maps itu sendiri, yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Nah, berikut adalah 4 poin indikator analisa ekosistem aplikasi pada Google Maps. Yang pertama yaitu ada low cost leadership. Strategi yang dipilih yaitu Google Maps tidak menggunakannya. Yang kedua yaitu ada niche market. Strategi yang dipilih juga Google Maps tidak menggunakannya. Di poin yang ketiga ada product differentiation. Strategi yang dipilih ya Google Maps menggunakan strategi ini. Dan yang terakhir yaitu close connection with customer. Google Maps tidak menggunakannya. Next. Yang pertama, poin yang pertama tadi, low cost leadership. Low cost leadership adalah strategi bisnis yang bertujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan memproduksi barang atau jasa dengan biaya serendah mungkin. Tujuan dari low cost leadership itu sendiri adalah agar perusahaan dapat bersaing secara kompetitif dengan perusahaan lainnya dengan cara mengefisiensi biaya yang dikeluarkan sehingga biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak membengkak. Google Maps sendiri tidak menawarkan low cost leadership karena Google Maps menghasilkan uang melalui beberapa model pendapatan yang mereka gabungkan dalam perusahaan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Oke, Yang kedua ada niche market. Yang kedua ada niche market, yaitu niche market adalah sebuah segmen pasar yang lebih besar yang memiliki karakteristik, kebutuhan, dan preferensi yang spesifik dan berbeda dari pasar lainnya. Pada niche market ini, sistem informasi digunakan untuk membantu mengidentifikasi fokus pasar yang spesifik sehingga dapat menemukan target yang pas dan sesuai dengan kriteria perusahaan. Aplikasi Google Maps tidak termasuk niche market karena Google Maps adalah sebuah produk yang ditujukan untuk pasar yang luas dan beragam. Google Maps tidak memiliki karakteristik, kebutuhan, dan preferensi yang spesifik. Sebaiknya, Google Maps menyediakan layanan peta digital yang dapat digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan informasi geografis, navigasi, lalu lintas, dan bisnis, tempat wisata, dan banyak lainnya. Next. Yang ketiga ada product differentiation. Product differentiation adalah bagaimana suatu perusahaan dapat menciptakan produk yang unik dan berbeda dengan produk lainnya, sehingga membuat produk tersebut menjadi lebih menarik dibandingkan dengan produk sejenis lainnya. Aplikasi Google Maps sendiri memiliki keunikan dari segi layanan, di mana layanan yang diberikan oleh Google Maps itu juga termasuk situs web Google Maps, Google Ride Finder, Google Translate, dan peta yang disematkan di situs web pihak ketiga yaitu melalui Google Maps APL. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk indikator yang keempat atau analisa yang keempat adalah close connection with customer. Close connection with customer adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana hubungan antara perusahaan dengan pelanggan berakhir dengan penjualan produk atau layanan. Google Maps tidak termasuk aplikasi yang close connection with customer karena Google Maps adalah aplikasi yang berusaha untuk menjaga hubungan dan berkelanjutan dengan pelanggannya dengan menyediakan layanan yang berkualitas dan akurat, mengumpulkan dan menganalisis feedback pelanggan, menyediakan dukungan dan bantuan pelanggan, serta memberikan nilai tambah dan manfaat bagi pelanggan. Jadi berdasarkan hasil diskusi kelompok kami menarik kesimpulan ada 3 indikator yang tidak dimiliki oleh Google Maps, yaitu
low cost leadership karena Google Maps tidak termasuk low cost karena layanannya gratis dan tidak bersaing dengan harga. Yang kedua, niche market. Google Maps tidak termasuk niche market karena layanannya luas dan beragam. Dan yang ketiga adalah close connection with customer. Google Maps tidak termasuk close connect with customer karena layanannya tidak memiliki sistem umpan balik yang langsung dan personal dengan penggunanya. Dan hanya ada satu indikator yang dimiliki oleh Google Maps, yaitu product differentiation, di mana Google Maps termasuk product differentiation karena layanannya yang unik-unik dan berbeda, serta menawarkan fitur-fitur yang memberikan nilai tambah. Sekian presentasi dari kelompok 10, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.